Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dijelaskan bagaimana submit artikel pada sistem Open Journal System jurnal kami, yaitu Jurnal Rekayasa Mesin OJS atau Open Journal System ya. Pertama tentunya ya login di laman kami, yaitu Rekayasa Mesin UB-ACID. Sebenarnya petunjuk bagaimana melakukan submission itu ada di sini ya. Information for author, online submission guideline ya, petunjuk submit di jurnal kami secara online ini ada. Dan ini bisa di-download ya, dan Anda bisa mengikuti yang ada di situ sebenarnya ya. Kalau Anda buka file tadi, maka akan dijelaskan sebenarnya cuma ada 3, yaitu pertama mempersiapkan naskah sesuai format dan template JRM, terus kemudian login atau register, kemudian submit artikel. Ada intinya cuma 3 itu. Submit ada beberapa langkah, yaitu start, upload submission, enter metadata, upload supplementary file, dan confirmation ya. Cuma itu aja ya. Mempersiapkan naskah sesuai template sebenarnya ada di sini ya. Template ya, ini information for author template. Nah, bisa di-download. Nah, maka Anda tinggal mengetikkan naskah sesuai yang tertulis di sini ya. Nah, silahkan diikuti formatnya ya, diganti dengan isi naskah Anda. Oke, ada beberapa syarat untuk naskah, yaitu ya, yang pertama formatnya harus Word ya. Terus kemudian tidak boleh melebihi 2 MB, itu penting ya. Kalau lebih dari 2 MB, artikel tidak bisa diproses ya di OJS. Terus kemudian kalau tidak dalam format Word, maka akan di-reject ya, ditolak. Begitu ya, langkah pertama adalah menyiapkan artikel ya. Kalau kita ikuti, maka langkah berikutnya adalah login atau register ya. Login kalau sudah pernah, register ya. Kalau belum ya kita register atau daftar dulu ya. Kita kembali ke laman rekayasa mesin, maka di sini dipilih register ya. Maka akan ada isian yang harus diisi. Ya, isilah username yang paling mudah diingat. Misalnya harus ada lowercase, terus lowercase. Ya udah, passwordnya yang mudah diingat. Nah, isikan karakter di situ. Apa itu K, J-nya besar ya, 7 Y 9 W. Ya, master ya, misalnya Bima. BBM laki-laki, Brawijaya University Malang. Terus emailnya
orchidnya boleh diisi, boleh tidak, ya. Negaranya Indonesia, misalnya untuk kasus kita. Use statement misalnya senior researcher at Brawijaya University, ya. Jangan lupa diklik author, ya. Readernya boleh diklik, boleh enggak. Kalau Anda klik maka akan ada email. Ini perlu dikonfirmasi biar username dan password terkirim ke email Anda, ya. Terus kemudian diklik register, ya. Jangan lupa diklik register, ya, sudah, ya. Oh, karakternya salah. ATX8 PT, ya. Kita register lagi, ya. Sudah selesai, ya. Dan muncul belum ada artikel yang dimasukkan, ya. Oke, begitulah, ya, kita sudah menyelesaikan register atau login, ya. Kalau Anda sudah pernah register, ya, ini seandainya pernah register, ya, maka tinggal login aja, ya. Loginnya, ya, misalnya ini, ya. Kemudian passwordnya apa tadi, ya, passwordnya login, ya. Ya sudah, ya. Maka kalau belum pernah, kalau sudah pernah login, register, ya, maka Anda tinggal memasukkan ini, ya, login, ya. Ada laman kami Anda login, kemudian dimasukkan namanya, ya. Kalau sudah pernah register, ya, dan siap untuk submit artikel, ya. Langkah berikutnya, ya, setelah login adalah submit, ya, submit artikel. Tentunya mungkin dipersiapkan artikel yang akan kita submit, ya. Kita buka di situ, kita sudah menulis artikelnya dan kita akan submit ke sistem, ya. Maka pada jendela setelah login ini, kliklah new submission, ya. Submit baru, diklik. Ya, ini ada yang harus dibaca. Ya, kalau sudah dibaca dan dimengerti, diklik. Ya. Oke, selesai. Save. Ya, perlu kalau ada komentar, ya, dikasih komentar di situ, kemudian save and continue, ya. Ini sudah siap submit paper di sini, maka kita pilih di sini, ya. Belum ada submission, ya, ini kita pilih di komputer kita, ya. Misalnya ini yang mau kita submit. Choose file, kita upload, ya, jangan lupa di upload, maka keluar statusnya, ya. Ya, ini namanya filenya tadinya Osmar Guntulobo, oleh sistem dikasih nama baru ini, ya, 873 ini, ya. Oke,
Kalau masih keliru ya pilih lagi, upload lagi, nanti ini akan berganti sesuai keinginan ya. Kalau sudah, save and continue ya. Ya, sekarang kita ngisi metadata. Ini adalah ID kita. Ya, judulnya kita tinggal copy dari sini ya. Kita copy saja. Ya, kita copy. Ctrl C, kemudian kita pasang di sini. Abstraknya ya tinggal copy saja dari tulisan. Mudah. Nah, sudah. Keywordnya tinggal copy saja dari tadi, tulisan tadi. Reference-nya juga tinggal copy dari bagian yang terakhir. Nah, kita blok saja. Kemudian kita kopikan ke sini ya. Kemudian dengan blank line harus dipisahkan ya. Ya, kita tinggal memisahkan saja. Enter saja. Biar ada spasi kosongnya. Nah, mudah kan? Sudah selesai. Save and continue ya. Itu ngisi metadatanya. Kemudian kalau ada supplementary file, misalnya hasil uji atau video atau apa saja, boleh dimasukkan ya. Kalau nggak ada ya langsung. Submissionnya ini sudah 1 MB, tanggal diupload sekarang ya. Finish submission ya. Sudah ya, terima kasih ya. Dan ada status ya, ini statusnya artikel Anda ya. Selalu bisa dicek pada sistem ini ya. Misalnya keluar ya, user home, logout ya. Kalau kita login lagi, nah, misalnya, maka akan kelihatan ya, 1 aktif ya. Kalau kita klik yang aktif ini ya, maka statusnya keluar di situ ya. Begitulah, submit sudah selesai. Berikutnya adalah bagaimana kita merevisi file kita jika diminta untuk melakukan revisi oleh editor ya. Setelah submit artikel, maka biasanya Anda harus melakukan revisi ya. Revisi ada di bagian bawah dari file submit artikel bagi author ya, petunjuk cara submit. Bagian bawah itu adalah cara revisi ya. Anda bisa melihat di situ step by step-nya ya. Kalau Anda lihat, maka yang pertama tentu login dulu, dimasukkan username dan passwordnya. Nah, maka kita klik aktif ya di sini. Nah, ini ada diperlukan revisi ya, revision required. Kemudian diklik saja. Maka di situ ada komentar dari editor ya, editor decision, diperlukan revisi. Ada komentarnya, dilihat ya, ini yang gambar ini. Nah, komentarnya ini dibaca, perlu perbaikan apa ya. Anda lakukan perbaikan pada artikel Anda. Terus kemudian ini ada mungkin file ya, di download.
bisa dilihat komentar di file tersebut ya. Nah, ini ada filenya yang disertakan oleh editor ya. Ini apa ya, perlu dicari begitu seterusnya ya. Kita lihat catatan-catatan yang diberikan oleh editor ya. Nah, maka lakukanlah perbaikan pada artikel Anda ya. Mengikuti dua hal tersebut ya. Yang diikuti adalah apa? Yang pertama adalah komentar di sini dan file yang disertakan oleh editor ya untuk memperjelas ya. Jadi dua hal itu menjadi dasar untuk melakukan revisi. Sudah, kalau Anda sudah melakukan revisi, dipilih filenya ya, yang sudah dilakukan revisi. Kemudian ini sudah direvisi, kita klik open di sini, kemudian kita upload ya revisiannya. Nah, kalau Anda lihat sudah masuk ya, ini adalah author version, ini yang kita lakukan revisiannya. Kalau wah keliru ya kita delete lagi, choose file, upload lagi, itu seterusnya ya. Menanggapi revisi yang diberikan oleh editor ya. Kalau sudah ya melakukan revisi ya tentu bisa log out ya. Begitu seterusnya, dan Anda selalu ngecek ini statusnya apa, bisa diikuti oh masih revisi gitu ya. Dilakukan revisi ya, kalau sudah log out. Disarankan untuk selalu mengecek status artikel Anda ya seminggu sekali lah minimal. Kalau sudah ya kita log out. Begitu seterusnya ya sampai statusnya in review. Nanti setelah in review adalah in editing ya. Kalau in editing sudah tidak ada yang dilakukan oleh author sampai dia terbit atau arsip ya. Jadi statusnya yang pertama adalah Anda submit ya, nanti awaiting assignment, dipilihkan editor ya. Kalau sudah dipilihkan editor awaiting assignment, maka status berikutnya adalah in review. In review itu Anda menerima revisi dari editor maupun reviewer luar ya, tapi semuanya melewati editor ya. Proses revisi dilakukan berulang-ulang sampai di statusnya itu in editing ya. Demikianlah proses submit artikel dan revisi di sistem OJS Jurnal Rekayasa Mesin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.